Gampangkan kita. Nggak tahu lagi, apalagi menjelang politik Pak Arsul, dana-dana ini. Apalagi mau ke saya dengar katanya dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu ini. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu. Yang nggak nampung lewat bank ya bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kemungkinan adanya rencana penundaan pemilu belakangan ini kembali menguat. Setelah sebelumnya sempat mereda, isu penundaan pemilu ini merupakan bagian dari paket memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, yang sebelumnya itu dibungkus dalam kemasan 3 periode. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, mengangkat isu sensitif berupa dugaan adanya dana besar yang disiapkan untuk penundaan pemilu. Ini seru sekali, karena sekarang penundaan pemilu isu yang paling hot di bawah permukaan. Karena itu, dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu menelusuri dugaan adanya dana besar itu yang digunakan untuk menunda pemilu. Itu kan saya minta PPATK, coba PPATK menelisik buka mata, bukan telinga. Saya minta PPATK pasang hidung juga, mencium bau-baunya mengenai isu penundaan pemilu. Itu kata Beni ketika ditanya wartawan. Menurut dia, wacana penundaan pemilu begitu serius untuk ditelusuri. Apalagi dia menyebutkan bahwa PPATK juga menemukan aliran dana hingga triliunan rupiah yang tidak jelas peruntukannya. Kemana saja duit itu? Itu yang harus dilacak oleh PPATK. Kan yang ngomong PPATK sendiri. Karena itu, kata dia, makanya saya takut jangan-jangan, karena namanya jangan-jangan, soalnya selama ini ada ciuman bau-bau gitu, yakni penundaan pemilu, kata dia. Beni tidak mau menjelaskan ketika ditanya soal asal informasi dugaan dana besar untuk menunda pemilu itu. Menurutnya hal itu semestinya sudah diketahui pula oleh PPATK. Sebagai anggota parlemen, kata Beni Harman, dia mencium baunya itu mendengar ada kebisingan. Ya itu saja, apakah betul atau tidak, PPATK lah yang harus melacaknya. Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Beni sempat menyinggung soal adanya dana penundaan pemilu. Apakah PPATK menelusurinya, sebab PPATK terkesan lebih tertarik menangani masalah-masalah seperti korupsi, aliran dana terorisme, narkotika. Soal itu penting, tapi menurut dia soal dana penundaan pemilu juga tidak kalah pentingnya. Gampangkan kita. Nggak tahu lagi, apalagi menjelang politik Pak Arsul, dana-dana ini. Apalagi mau ke saya dengar katanya dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu ini. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu. Yang nggak nampung lewat bank ya bisa langsung. Kami ingatkan waktu, Pak Beni. Gimana Pak? Lanjut kalau memang ini. Nggak ada waktu. Anggota dewan jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Karena mahal, sebetulnya saya ke daerah ini Pak. Saya udah beli tiket, tapi tiba-tiba tadi malam dikasih tahu ada rapat PPATK. Saya batalkan tiketnya. Jadi mahal ini rapat di sini. Tapi kemudian saya kecewa ketika saya mendapatkan laporannya yang seperti ini. Lalu Bapak PPATK ini semangat sekali untuk ngomong teroris itu. Itu yang tayangkan di situ itu aja. Seperti ada, ya saya setuju itu. Tapi jangan yang itu ditonjolkan terus, yang korupsi penjahat yang paling jahat itu kok disembunyikan. Narkotika jahat juga, korupsi itu kemana?
Tadi hanya ditayangkan teroris toh. Itu pun tayang begitu saja. Seperti apa itu? Jelaskan kepada kita. Di mana masuk? Dari mana uang itu masuknya? Siapa yang terima di sini? Jadi ya anggota Dewan udah sumpek ini, apalagi dengan sistem pemilu yang tidak jelas, lalu ada kabar burung bahwa nanti sistem tertutup. Pak Arsul sudah dapat informasinya ya? Dari Bapak Presiden kah? Begitu. Tadi Pak Benny Kaharman mempertanyakan apa saja detailnya dan beberapa, mohon maaf, ini sudah kami sampaikan di dalam buku statistik. Di sini sudah sangat lengkap. Tahun per tahun sudah kami sampaikan kepada terkait dengan misalnya terkait dengan kehutanan, kami sampaikan kepada siapa dan kemudian jumlahnya ada berapa di tahun berapa, periode berapa, sudah kami sampaikan di dalam buku statistik kami. Tapi di sini memang belum kami detailkan. Nah, untuk beberapa tadi mengatakan kecil terkait dengan HA dan HP, contohnya misalnya terkait dengan korupsi kecil ya, kami sadari kecil, terus kemudian GFC juga kecil ya, memang kecil. Itu adalah angka yang kami yakini terkait dengan tindak pidananya sendiri. Jika diagregasi jumlah dana dalam satu HA dan HP itu bisa puluhan triliun, tapi yang terkait saja itu, yang solid terkait, yang menurut kami itu hanya sekitar berapa puluh miliar, itu bisa terjadi seperti itu. Selebihnya adalah penyidik yang akan menentukan. Jadi seandainya kita bicara masalah narkotika 3,4 triliun itu yang terpantau di dalam hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum. Tapi di balik angka 3,4 triliun itu masih banyak angka lain yang kalau kemudian ditambahkan akan menjadi tambah masif jumlahnya. Nah, terkait dengan jumlah laporan yang disampaikan 90.000 sekian, tadi ada beberapa pertanyaan dari yang terhormat anggota Komisi 3, itu 1.290 laporan yang terkait dengan 1.722 LTKM, artinya di dalam satu LTKM, di dalam satu laporan hasil analisis itu bisa terkait dengan beberapa LTKM, jadi tidak hanya satu, karena dalam satu hasil analisis itu bisa terkait dengan si target, lalu kemudian ada istrinya, ada anaknya, ada koleganya, ada nomininya, seperti itu. Jadi dalam satu dalam satu HA itu bisa terjadi ada 10 atau 20 LTKM yang memiliki korelasi dengan target kita. Nah, itu memang jika angkanya itu ditarik ke 90.742, dia jauh, karena memang seluruh laporan transaksi keuangan mencurigakan yang datang kepada kita itu tidak selalu berujung dengan hasil analisis. Kendati tidak menjawab langsung pertanyaan dari Benny Harman, tapi dalam jawabannya itu Kepala PPATK sempat menyinggung adanya potensi tindak pidana pencucian uang yang digunakan untuk pendanaan pemilu. Terkait dengan isu yang mengemuka kemarin itu pada saat acara kita dengan Bawaslu dan KPU, kita ada kerjasama dengan Bawaslu dan KPU, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun, beberapa kali putaran pemilu di periode-periode sebelumnya, dan sudah kami sering laporkan kepada forum mulia ini, forum yang terhormat ini, dan itu sudah kami juga buka. Jadi bagaimana PPATK sangat aktif bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang ini agar tidak menjadi bagian dari pendanaan pemilu. Itu sudah kita lakukan riset juga dengan KPU dan Bawaslu, dan alhamdulillah hasilnya memang kita melihat ya potensi itu ada, dan faktanya memang kita melihat potensi itu ada, dan beberapa kasus yang ditangani kemudian antara PPATK dengan KPK, faktanya memang memiliki korelasi dengan temuan PPATK pada saat PPATK melakukan kajian pada saat yang bersangkutan atau orang-orang tertentu atau oknum tertentu itu mengikuti kontestasi politik periode-periode sebelumnya. Soal penundaan pemilu ini sebetulnya sudah mendapat respon yang sangat keras dari Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, yang disampaikan langsung bahkan di hadapan Pak Jokowi dalam peringatan Hari Lahir PDIP ke-50 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran beberapa waktu yang lalu.
Megawati waktu itu mengingatkan bahwa amanat konstitusi harus dilaksanakan karena dalam konstitusi menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi tidak ada penundaan. Bila presiden sudah 2 kali menjabat, itu yang cukup 2 kali saja. Karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi, lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik. Kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Tadinya banyak yang menduga pernyataan Ibu Megawati itu akan mengakhiri kasakusuk penundaan pemilu. Tetapi adanya dugaan upaya kelompok-kelompok yang berusaha untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi, dan sejumlah investigasi dari media dan juga bocoran-bocoran yang muncul menunjukkan sebaliknya. Upaya penundaan pemilu itu masih terus berlangsung dan memanfaatkan berbagai celah. Ini malah makin dikebut bersamaan dengan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 yang semakin mendekat. Di luar soal penundaan pemilu, ada satu momen menarik sebetulnya ketika Benny Harman itu juga mengingatkan, ini di luar soal penundaan pemilu, dalam rapat dengan ketua PPK itu. Dia menyatakan bahwa soal panggilan yang mulia oleh ketua PPATK dalam setiap kali menyebut anggota DPR, dia menggunakan kata yang mulia, dan ini rupanya mengganggu Benny Harman. Ketua PPATK pakai panggil anggota dewan yang mulia itu apa dasarnya? Atau imajinasi aja? Ya, imajinasi aja. Jangan panggil yang mulia lah. Ya. Kalau mau yang terhormat ya boleh. Kalau undang-undang boleh, MKD yang mulia boleh, hakim MKD, itu pun kalau sidang. Kalau enggak sidang ya panggil nama aja. Ya, jadi saya terganggu sekali panggil yang mulia itu. Komisi 3 mesti melek sedikit lah matanya. Jangan terlalu lama tidur, makanya tadi bilang enggak usah panggil yang mulia lah. Terlalu enak panggil yang mulia, lupa tugasnya. Sesungguhnya Ketua PPATK ini tidak terlalu salah menggunakan sebutan yang mulia, karena memang ada anggota dewan yang menghendaki agar kalimat itu digunakan dan panggilan itu digunakan. Waktu itu ada anggota dewan dari PDIP, Arteria Dahlan. Ini peristiwa sebetulnya sudah cukup lama. Sebelumnya dia minta agar mereka itu dipanggil dengan sebutan yang terhormat, bahkan kalau perlu yang mulia. Dalam rapat kerja dengan komisioner dari KPK pada waktu itu, tanggal 11 September 2017, Arteria Dahlan mempersoalkan mengapa para pimpinan KPK ini tidak pernah menyapa anggota DPR dengan panggilan yang terhormat. Padahal menurutnya mereka ini katanya udah pasang badan. Sebab menurut dia Presiden Jokowi kalau bertemu para anggota DPR itu juga menyebutnya dengan kata terhormat. Bahkan Kapolri katanya itu bahkan menyapa dengan yang mulia. Ada-ada saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.